Selamat siang teman-teman, saya Rahadian Andaru Harel Garasena dengan NIM 173231103 dan saya di sini ditemani oleh Muhammad Rangga Adiatma dengan NIM saya 173231127. Nah, di sini nih kita bakal jadi host. Jadi host. Podcast. Ya, jadi podcast. Sesi podcast ini kita bahas apa nih Mas Rahadian? Kita itu bahas tentang diplomat. Okay. Kayak contohnya itu siapa itu diplomat, terus tugas-tugas diplomat, terus perbedaannya apa diplomat tradisional dan diplomat kontemporer. Tunggu dulu, sebelum ke pertanyaannya nih, kita kenalin dulu dong narasumber kita nih. Dari Masnya nih yang paling ganteng nih. Oke, halo semuanya. Selamat siang, kenalin aku Muhammad Fulan Akbar dengan NIM 173231014. Lanjut. Oke, hai semuanya. Nama aku Rahmatul Thayyibah, bisa dipanggil Rahma dengan NIM terakhir 143. Halo semuanya, nama aku Azhara Bila Putri, bisa dipanggil Putri dengan NIM 173231075. Oke. Ini udah kenalan narasumber kita yang sangat kelihatan sangat cerdas ya Mas. Sangat pinter ini, cerita-cerita orang sukses. Amin. Mas Radin bisa langsung masuk aja nih ke pertanyaan-pertanyaan nih. Ya, oke. Kita mulai aja dari pertanyaan pertama. Ini kalian terserah siapa mau jawab duluan. Tapi pertanyaan pertama itu who is diplomat? Siapa itu diplomat? Oke, kalau misalkan pertanyaan pertama kayak mungkin bisa dijawab dulu sama Kak Putri kali ya. Oke, pasti. Jadi kalau menurut aku sendiri ya, jadi diplomat itu tuh mereka itu perwakilan resmi dari suatu negara di tuan rumah negara lainnya atau organisasi internasional. Secara singkat sih kalau dari aku kayak gitu ya. Kalau yang lain mungkin? Oke, kalau misalkan dari aku pribadi, menurutku tuh diplomat itu adalah seseorang yang berperan sebagai representasi dari negaranya kepada negara penerima. Dalam hal ini tuh maksud dari negara penerima ini adalah negara yang ditugaskan dari negara asal gitu. Nah, representasi ini tuh memiliki tugas dan fungsi-fungsi untuk menjalankan kepentingannya atas negara lain, dalam artian kayak ngeklaim kepentingan negaranya gitu sih. Kalau misalkan gitu. Kalau menurutku diplomat itu merujuk pada individu ya yang memiliki peran penting dalam ranah internasional. Secara singkatnya itu utusan dari sebuah negara untuk ya melakukan tugas-tugas yang udah ditetapkan. Secara keseluruhan itu diplomat itu sebagai seseorang ya, istilahnya yang dia itu mewakili negaranya di ajang internasional buat ngurus-ngurusin perjanjian atau membuat apa gitu, kayak gitu ya diplomat. Iya sih, kalau dari aku juga, aku pemikirannya gitu sih, kayak lebih mengarah atau merajuk kepada seseorang atau individu sih kalau diplomat itu. Kan menurut kalian itu diplomat itu kan merupakan orang. Kalian itu bisa contohin nggak kayak beberapa diplomat yang dari Indonesia? Kalau misalkan dari aku sendiri, kayak contoh beberapa diplomat, mungkin kita bisa lihat duta besar dari periode presiden tahun lalu ya, yang mana kan Menteri Luar Negeri Indonesia itu dari Ibu Retno Marsudi, yang mana kan kalau misalkan kita lihat beberapa tuh memang masyhur atau terkenalnya diplomat itu tuh dari laki-laki gitu ya. Nah, sedangkan dari periode tahun lalu itu kan ada nih representasi yang memang mewakili dari perempuan. Jadi menggambarkan kalau misalkan diplomat atau duta-duta besar perwakilan dari negara-negara tuh nggak hanya melihat dari sisi gender laki-laki saja, tetapi juga bisa diwakilkan oleh perempuan gitu sih. Terus akhirnya siapapun gitu ya? Iya, siapapun bisa menjadi diplomat. Kita juga bisa? Kita juga bisa, karena kan kita calon-calon diplomat. Asik. Kalau kalian gimana? Oke, kalau dari Rahma sendiri deh, gimana? Kalau menurutku itu aku ngambil dari diplomat yang dari tahun-tahun dulu ya, seperti Sultan Syahrir. Beliau tuh kan udah terkenal dengan jasa-jasanya itu yang pendidikan gitu. Oh, yang kayak apa sih waktu masa-masa habis kemerdekaan gitu nggak sih? Iya, betul. Buat menegakkan kedaulatan Indonesia gitu. Beliau juga terkenal kan dengan sejarahnya itu yang apa tadi katamu itu. Kenapa? Yang kata kamu tadi. Oh, yang waktu di konferensi meja bunda.
Nah siapa juga kalau nggak salah aku kalau misalkan salah aku mohon dikoreksi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan aku tuh pernah baca juga kalau misalkan Sultan Syahrir itu emang waktu itu kalau nggak salah hadir pada saat konferensi meja bundar yang mana itu salah satu tonggak yang mana kayak menetapkan memang Indonesia itu sebagai negara yang berdaulat gitu nggak sih kalau nggak salah. Itu sih. Kalau Mbak Putri? Kalau dari aku sih salah satunya tuh Menlu kita yang dulu namanya Marty Natalegawa. Nah jadi beliau ini tuh dia tuh menjabat waktu dia tahun 2009 sampai 2014 dan dia itu juga emang mungkin dia passionnya dia kalau yang aku tahu itu memang lebih fokus kepada perlindungan itu ya, keamanan negara ya. Jadi itu sih kalau aku tahunya. Oke, setelah dijelasin nih favorit diplomat narasumber kita, saya mau nanya nih, kira-kira kalian tahu ISOSPEED tidak? Oh aku tahu sih. Aku tahu. Nah, ISOSPEED itu kan udah keliling dunia gitu ya. Nah, sampai dia tuh emang ngubah dinamika, pokoknya secara internasional gitu, udah mendunia banget. Nah, kira-kira dia tuh bisa dibilang diplomat nggak? Kalau misalkan yang aku tahu ya, kayak diplomat itu kan memiliki kayak ciri-ciri yang memang harus diakui oleh negara lain. Dalam artian tuh kalau misalkan diplomat secara resmi itu ya paling duta besar, terus presiden juga. Dan sementara itu kalau misalkan di luar ranah dua lingkup presiden atau duta besar tadi, itu mereka tuh harus benar-benar punya surat kuasa, yang dimana surat kuasa itu memang diakui oleh duta besar atau wakil presiden dan presiden ini untuk sebagai utusan dari negara tersebut. Jadi kalau misalkan si ISOSPEED tadi ya, kalau misalkan dibilang diplomat mungkin enggak, tapi kalau misalkan dibilang aktor-aktor yang berperan dalam lingkup internasional sebagai individu itu mungkin bisa sih dibilang sebagai individu atas aktor negara gitu. Kalau misalkan dalam artian lingkup diplomat pun kalau misalkan menurutku enggak sih gitu sih kalau misalkan. Kalau dari Mbak Putri sama Mbak Rama mau nambahin nggak? Ya kalau menurut aku sih Ashok itu nggak bisa kita bilang diplomat ya. Soalnya dia tuh bukan kayak perwakilan resmi dari negaranya. Ya sih dia kayak ngebuat dampak besar ke negara-negara yang dia tuju ya. Tapi tuh ya secara official itu dia tuh nggak bisa dibilang diplomat gitu. Jadi emang cukup sebatas aktor internasional. Iya. Belum nyampe diplomat, emang bukan diplomat. Nah, kalau misalnya figur-figur agama, gimana menurut kalian? Itu mereka bisa dibilang diplomat atau enggak? Seperti Paus, contohnya Paus. Figur-figur agama. Oh, Paus yang di Vatikan ya? Iya, Paus. Betul, ya Paus. Bukan ikan paus, bukan ikan paus. Kalau dalam artian aku kayak mungkin aku yang kurang mendalami kali ya, tapi misalkan secara hukum tertulis sebagai official gitu, kalau misalkan dalam artian kenegaraan, mungkin Paus kan sebagai presiden gak sih kayak? Iya, bukan sebagai. Iya, bukan sebagai Kepala negara. ya, kepala negara dari Vatikan itu sendiri kan. Kalau misalkan dia emang benar-benar datang ke negara-negara lain dengan maksud tujuan kayak, kalau nggak salah misa kemarin dia datang ke Indonesia kalau nggak salah. Iya. Nah itu mungkin bisa dikategorikan sebagai salah satu tugas diplomat juga sih. Gitu. Soalnya tugas-tugas diplomat itu kan salah satunya kalau nggak salah representing gitu ya. Nah itu, kalau menurutku gitu sih. Mbak ini ada tambahan? Jadi intinya Paus itu Ah. masuk sebagai diplomat Iya, atau enggak? kalau misalkan menurutku kalau misalkan gara-gara Paus itu merupakan kepala negara dari Vatikan juga yang memang dia tuh kalau nggak salah tiap misa itu datang ke negara lain, emang memiliki kepentingannya juga atas negara lain dan juga atas negara dia. Mungkin kalau menurutku Paus itu bisa dikategorikan sebagai diplomat sih. Karena dia itu menjadi pemimpin negaranya Iya. sendiri. Pertanyaan selanjutnya aja ya masalah dia. Mau selanjutnya ya. Kan tadi kita sudah pertanyaan pertama wis diplomat. Sekarang kita itu coba lebih mendalam kepada tugas-tugas diplomat secara lebih rinci lagi. Kan tadi ada beberapa kan tadi sudah menjelaskan beberapa tugas lah, tapi Secara garis besar aja. Iya, garis besar. Sekarang Nah, kita mau sedikit lebih detail. Iya, lebih mendalam. Nah, siapa yang mau duluan? Aku jadi kita kan udah bahas-bahas nih ya diplomat, tapi intinya tuh yang pasti tugas utama mereka itu tuh negosiasi ya. Nah,
Gitu. Nah jadi diplomat itu kan mereka melakukan negosiasi dengan negara-negara lain untuk kayak biasanya tuh mereka buat perjanjian nih untuk menjaga hubungan antara negara tuh biar selalu damai gitu sih, atau kayak misalkan kayak waktu Paris Agreement gitu. Nah, itu tuh mereka buat perjanjian untuk memecahkan suatu masalah, itu juga bisa sih gitu. Oke. Kalau misalkan kalau dari aku sih, aku taunya kayak protecting ya, to protect gitu. Kalau misalkan salah satu tugasnya selain dari presenting tadi yang udah disebutin di awal, terus dari Putri juga tadi sebutin negotiating, terus aku pernah baca juga itu ada protecting. Jadi kan kita ini kan warga negara, misalnya kita ambil warga negara Indonesia deh. Warga negara Indonesia itu kan nggak semuanya yang tinggal di Indonesia gitu kan ya. Ada juga yang berperan sebagai diaspora. Diaspora itu yang mana emang maksudnya warga negara Indonesia memang tinggal di luar negeri. Entah itu dia sebagai tenaga kerja atau yang lain sebagainya, tapi dia tetap disebut diaspora. Nah, ada yang diplomat ini sendiri yang memiliki tugas protecting, itu dalam artian dia tuh kayak selain adanya negosiasi dan perwakilan kepada negara penerima dalam artian kayak misalkan Ibu Retno ditugaskan dalam pertemuan misalkan di negara Malaysia. Nah, di negara Malaysia itu disebut sebagai negara penerima gitu loh. Nah, di negara penerima itu kan tentunya ada diaspora Indonesia kan. Contoh kayak misalkan contoh di Paris atau Perancis gitu. Di Perancis itu kan ada beberapa diaspora yang memang tinggal di negara tersebut, yang mana diplomat atau duta besar Indonesia atas Paris ini memiliki tanggung jawab tersendiri terhadap menjaga keamanan warga negara Indonesia yang pada saat itu tinggal di Paris, dan juga memiliki tanggung jawab untuk tetap melindungi kepentingan negara yang memang kepentingan negara tersebut tuh ditunjukkan ke dalam lingkup internasional gitu sih. Kalau dari Rahma sendiri gimana? Kalau menurutku tugas diplomat itu ini mengutip dari Konvensi Wina ya. Di artikel berapa ya lupa, itu disebutkan salah satunya itu mengeratkan hubungan diplomatik. Itu kayak kayak hubungan persahabatan gitu kan. Jadi dalam tugas tersebut itu contohnya itu seperti kunjungan resmi formal gitu di antar negara. Oh iya. Gimana nih Mas Radian, mau nambahin, nanya lagi atau menyimpulkan? Kamu mau nyimpulin? Ya, yang kesimpulannya kalau dari Mbak Putri saya dengar yang paling penting itu negosiasinya. Kalau dari Mas Akbar nih, yang paling kental nih, diplomat itu representatif dari sebuah negara. Nah, kan tadi istilahnya kan tadi kalian itu sudah sebutin banyak tugas. Terus ternyata diplomat itu tugasnya itu cuman bukan negosiasi lah istilahnya. Mereka itu juga harus merepresentasikan negara asal mereka, dan mereka itu juga harus menjaga istilahnya tenaga kerja negara tersebut di negara lain gitu ya. Gitu. Bisa lanjut aja apa ya? Langsung lanjut ke next question. Next question. Gimana? Boleh kau ya? Mungkin aku mau nambahin dikit ya. Oke. Selainnya kayak dari kayak negosiasi kayak gitu, hal-hal kayak gitu tuh diplomat tuh juga mereka tuh berusaha buat ngepromosiin kebudayaan negara mereka masing-masing kan. Nah juga selain itu tuh mungkin juga meningkatkan ekonomi negara, itu juga penting sih. Oh iya ya, soalnya kan aku juga pernah baca tuh kalau misalkan kan aku waktu pelajaran TPI waktu semester 2 itu aku ngambil kalau nggak salah gastrodiplomasi ya. Gastrodiplomasi itu kan emang bertujuan untuk mempromosikan diplomasi, dalam artian mempromosikan dalam lingkup diplomasi suatu negara ke negara lain, tapi emang diplomasinya tersebut menggunakan makanan. Nah, gimana makanannya itu emang di provide adanya dukungan dari pemerintah Indonesia yang di luar negeri pada saat itu sih. Gitu. Jadi kayak emang salah satu tugasnya juga bisa dibilang promosi. Terus tugas diplomat itu bukan hanya yang tadi, terus juga ada promosi gitu. Mereka itu menyebarkan budaya mereka di negara lain. Nah, tadi kan juga ada yang bilang menyebarkan budaya dan meningkatkan ekonomi ya.
kalau hal-hal seperti boy band kayak BTS atau One Direction gitu, Oh, itu iya. mereka disebut diplomat atau hal lain disebut apa buat mereka? Kalau misalkan kalau aku sendiri ya, mungkin aku nyimpulin tuh kalau misalkan secara eksplisit yang terlihat tuh enggak. Kalau secara implisit tuh mungkin bisa dikatakan sebagai diplomat itu sendiri, karena kan dia kayak dalam artian ada mempromosikan gitu ya. Dia tuh secara tidak langsung tuh mempromosikan negaranya juga gitu loh, sebagai representasi negara untuk mempromosikan kalau misalkan ini loh dari negara. Kalau misalkan One Direction itu kan dari Inggris gitu kan. Kalau misalkan apalagi K-pop ada Korean Wave segala macam, itu kan salah satu bentuk dari adanya diplomasi dari negara lain. Jadi kalau misalkan dinilai walaupun mereka secara hukum itu nggak ada surat kuasa segala macam yang mengharuskan mereka untuk datang ke negara tersebut dalam artian bernegosiasi tadi sebagai salah satu tugas dari diplomat itu sendiri. Tapi kalau misalkan kita melihat lagi adanya bentuk promosi yang mereka tawarkan kepada negara lain, itu secara implisit pun bisa kita lihat kalau misalkan ya dapat dikatakan boyband tadi itu memang diplomat gitu sih kalau ya. Kalau menurut aku sih kayak boyband itu ya lebih ke aktor ya. Soalnya kalau diplomat kan juga pekerjaan peran utama mereka kan bukan iya, yang benar-benar. ngepromosi ya. Bisa sih ngepromosiin kebudayaan, tapi kan itu bukan yang kayak main job mereka kan. Main job mereka tetap kayak negosiasi terus pokoknya berinteraksi dengan negara lain tuh, menjaga hubungan negara-negara lain gitu. Jadi menurutku sih bukan ya kalau boyband gitu. Iya. Terus ini ada perbedaan pendapat istilahnya. Kalau dari Akbar katanya mungkin bisa disebut, kalau dari Mbak Putri itu nggak bisa ya, nggak bisa. Terus pasti aktor gitu boyband. Oh iya, oke. Sorry, mungkin ada kekeliruan dari aku juga sih. Kalau nggak salah di awal aku juga sempat ngomong yang tadi ya, yang dia I So So Sweet. Sweet ya. Oh iya. Gitu sih. Mbak Rama mau tambahin? Jadi ya aku setuju dengan pendapat teman-temanku ini. Jadi mereka tuh gak bisa dibilang sebagai diplomat ya, lebih ke aktornya. Tapi di satu sisi peran-peran mereka itu bisa dikatakan ya diplomasi sih ya, secara enggak langsung. Ya udah gitu aja. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Dan see you Sampai jumpa next time. Thank you guys. Bye.